Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, pada hari Jumat, kita masih bisa bersama-sama melaksanakan ta'lim. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Di bulan Ramadan ini biasanya kita melaksanakan yang namanya i'tikaf. Maka dalam kesempatan ini kita akan membahas lebih jauh tentang apa itu i'tikaf. I'tikaf secara bahasa atau secara etimologi di dalam kitab Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa i'tikaf itu al-mulazim, artinya berdiam, juga membiasakan dan juga menepi. Di dalam kitab Fiqhus Sunnah, Sayyid Sabiq mendefinisikan istilah i'tikaf adalah menetapi masjid dan menegakkan salat di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum orang melaksanakan i'tikaf yang pertama adalah di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, yang artinya janganlah kalian mencampuri mereka, para istri, sedang kalian sedang i'tikaf di masjid. Kemudian dasar hukum yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli ramadan 10 ayyamin falamma kana al-'aam alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu i'tikaf di setiap Ramadan 10 hari, tatkala pada tahun beliau wafat beliau i'tikaf 20 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan lain-lainnya. Kemudian dasar hukum ijma' ulama. Said Sabiq menceritakan tentang ijma' perihal i'tikaf ini di dalam kitab beliau Fiqhus Sunnah, mengatakan bahwasanya para ulama telah berijma' atau bersepakat bahwa i'tikaf itu adalah yang disyariatkan. Nabi SAW beriktikaf setiap Ramadan 10 hari dan 20 hari ketika tahun beliau wafat. Apa sebenarnya hukum orang melaksanakan i'tikaf? I'tikaf itu hukumnya sunnah, tetapi bisa juga menjadi wajib ketika dijadikan i'tikaf itu sebuah nazar. Lalu bagaimana dengan para wanita atau para perempuan? Dalam hal ini ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah summa i'takafa azwajuhu min ba'dih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf
pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan Allah, kemudian istri-istrinya pun i'tikaf setelah itu. Nah, Syekh Albani rahimahullah mengomentari hadis ini, katanya hadis ini terdapat dalil bolehnya i'tikaf bagi wanita juga. Jadi tidak hanya laki-laki. Dan tidak ragu bahwa kebolehan itu terikat dengan izin para walinya atau aman dari fitnah dan aman dari berduaan dengan laki-laki lantaran banyak dalil yang menunjukkan hal itu. Juga kaidah fikih menolak kerusakan lebih diutamakan dibanding mengambil maslahat. Ini terdapat dalam kitab Qiyam Ramadan. Jadi dibolehkan saja para wanita untuk melakukan i'tikaf. Yang jelas hal-hal lain juga wajib diperhatikan. Contohnya tidak dianjurkan untuk berwangi-wangian, tidak dianjurkan untuk berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, kemudian aman daripada fitnah dan lain sebagainya. Dan selain itu, hendaknya juga wanita i'tikaf di masjid yang memungkinkan dan kondusif bagi mereka. Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu menjelaskan, jika wanita i'tikaf di masjid dianjurkan dia membuat penutup dengan sesuatu, karena para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak i'tikaf, beliau memerintahkan mereka untuk menjaga diri, lalu mereka mendirikan kemah di masjid karena masjid dihadiri kaum laki-laki dan itu lebih baik bagi mereka kaum laki-laki dan bagi wanita, sehingga kaum laki-laki tidak melihat mereka dan sebaliknya. Nah, pada zaman dahulu laki-lakinya itu beriktikaf di dalam masjid dan para wanitanya berkemah di luar, jadi tidak ketemu. Lalu apa sebenarnya keutamaan orang melaksanakan i'tikaf? Memang tidak ada riwayat hadis sahih yang mengatakan atau mendefinisikan tentang keutamaan i'tikaf secara khusus. Namun secara umum kita sudah memperhatikan, mendengarkan, mengetahui dari dalil yang diutarakan tadi, baik itu dari Al-Quran, dari hadis maupun ijma' ulama. Maka berita sahih itu menjadi petunjuk bahwasanya i'tikaf itu adalah ibadah yang sangat diutamakan. Asy-Syaikh Said Sabiq mengatakan, berkata Abu Daud, saya berkata kepada Ahmad rahimahullah, apakah engkau mengetahui tentang keutamaan i'tikaf? Beliau berkata, tidak, kecuali suatu riwayat yang dhaif. Nah, bahkan riwayat yang dhaif pun tidak ada yang mengatakan bahwasanya i'tikaf itu tidak baik. Maka i'tikaf ini keutamaannya sangat besar. Apa saja sebenarnya syarat-syarat orang yang beriktikaf? Yang pertama, wajib dia seorang muslim atau muslimah. Nah, kemudian yang kedua, mumayyiz. Kemudian suci dari junub, dari haid, dari nifas, dan tidak sah jika kafir. Anak-anak yang belum mumayyiz, yang masih junub, yang lagi haid ataupun nifas, itu tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk melaksanakan i'tikaf. Apa saja rukun-rukun i'tikaf? Hakikat dari i'tikaf itu adalah tinggal di dalam masjid dengan niat taqarrub ilallah. Seandainya tidak menetap di masjid atau tidak ada niat melaksanakan ketaatan, maka tidak sah. Itu tidak disebut i'tikaf namanya. Rukunnya cuma dua. Pertama niat, yang kedua menetap di dalam masjid. I'tikaf wajib di masjid. Masjid yang bagaimana? Nah, para fuqaha berselisih tentang jenis masjid yang dilakukan, yang boleh dilakukan di dalamnya. Yang pertama ini pendapat dari Abu Hanifah, Imam Ahmad, Abu Saur, Malik, dan lain-lain. Sah i'tikaf hanya di masjid yang di dalamnya dilakukan sholat yang 5 dan sholat Jumat. Atau istilahnya masjid jami'. Nah, kemudian pendapat yang kedua ini diikuti oleh jumhur para ulama, seperti pendapat Imam Syafi'i,
I'tikaf sah dilakukan di semua masjid, termasuk masjid yang tidak mendirikan sholat Jumat. Maksudnya ini kalau di daerah Banjarmasin, suku Banjar, Kalimantan Selatan itu disebut langgar. Nah, di langgar juga diperbolehkan untuk melaksanakan i'tikaf. Kemudian pendapat yang ketiga dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, i'tikaf hanya sah dilakukan di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, ini pendapat yang ketiga. Berarti kalau kita mengikuti pendapat ini, maka kita tidak bisa yang berada di tanah air. Kemudian yang keempat, hanya masjid di Makkah dan Madinah. Apapun masjid itu, ini pendapat Atha. Kemudian yang terakhir, pendapatnya Sa'id bin Al-Musayyib, hanya masjid yang di Madinah, apapun masjid itu. Nah, bagi kalangan Syafi'iyah maka kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, baik itu di masjid maupun di langgar atau di surau ataupun musalla, itu dibolehkan untuk melakukan yang namanya i'tikaf. Apa saja yang menjadi pembatal i'tikaf? Yang pertama, secara sengaja keluar dari masjid tanpa ada keperluan walau sebentar. Nah, tidak ada keperluan tapi dia keluar pada masjid itu, maka i'tikafnya batal. Kemudian yang kedua, murtad, keluar agama Islam. Kemudian yang ketiga, hilang akal, gila, dan juga mabok. Yang terakhir itu di dalam fikih sunnah dikatakan jima', berhubungan badan. Lalu aktivitas apa saja yang dilakukan selama i'tikaf? I'tikaf itu sebenarnya tidak hanya kita berdiam diri, tetapi hendaknya para mu'takifin itu memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya dalam ketaatan kepada Allah. Misalnya membaca Al-Quran, berzikir dengan kalimat yang maksur, kemudian muhasabah, juga salat sunnah mutlak, dan boleh saja kita juga dengan diselingi dengan kajian-kajian keilmuan. Maka ketika kita majelis ilmu misalnya di masjid itu, jangan lupa kita berniat i'tikaf. Kemudian yang berikutnya, ibrah, pelajaran. Apa yang dapat diambil dari pelajaran i'tikaf ini? Ada banyak sebenarnya pelajaran yang dapat diambil, yang dapat dipetik dari ibadah i'tikaf ini. Di antaranya yang pertama, bahwa menegaskan kembali posisi masjid sebagai sentral pembinaan umat. Nah, maka masjid ini kalaunya bulan Ramadan biasanya banyak yang melaksanakan i'tikaf. Jadi masjid tidak hanya digunakan untuk sekedar beristirahat, tetapi ketika berada di masjid beristirahat dengan niat i'tikaf, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Berbeda ketika kita kelelahan beristirahat di suatu tempat, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian yang kedua, sesibuk apapun seseorang harus menyediakan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah secara fokus dan totalitas. Karena pada i'tikaf itu kan kita memfokuskan diri, tidak memikirkan dunia dan sebagainya. Kita hanya berpikir ibadah kepada Allah. Kemudian yang terakhir, kita menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah persinggahan untuk menuju kehidupan akhirat. Disitulah kita merenung, meratapi, introspeksi diri, bagaimana kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah. Demikian kajian hari ini berkenaan dengan fikih i'tikaf. Mudah-mudahan kita 10 hari terakhir ini bisa melaksanakan i'tikaf, dan juga mudah-mudahan ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat.
Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.